Dalam nota kesepahaman yang tercantum, sekolah gratis akan meliputi jenjang SD, SMP, dan SMA bagi sekolah negeri ataupun swasta. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami ada Salah satu rancangan undang-undang yang masuk ke dalam prolegnas prioritas yaitu revisi undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Anggota Komisi 10 DPR RI, Karmila Sari menyampaikan, Komisi 10 DPR RI mengusulkan rancangan undang-undang Sisdiknas menjadi prolegnas prioritas tahun 2025 karena rancangan undang-undang Sisdiknas ini telah lama tidak diperbarui. Karmila menyatakan dalam rancangan undang-undang Sisdiknas ini, salah satu poin penting yang akan dibahas adalah perbaikan data pokok pendidikan atau Dapodik demi mewujudkan sistem pendidikan nasional yang lebih terukur. Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional. Nah ini memang sejak tahun 2009 ya, waktu itu belum ada pembahasan dan belum selesai juga. Nah ini yang terkait macam-macam ya, tidak hanya pendidikan kurikulum, terus juga bagaimana dengan guru dan hal lainnya. Nah yang ini yang harus betul-betul kita gesa, mengingat juga sekarang kementerian kan sudah dipecah jadi 3. Nah ini tentunya harus diadaptasikan juga dengan kondisi yang sekarang. Ya semua, termasuk Dapodik dan lain-lain. Nah ini kan kalau di dalam kondisi real kita, Dapodik itu banyak agak sedikit carut-marut. Nah ini artinya yang di-input di Dapodik itu tidak sesuai dengan kondisi. Nah itulah makanya kemarin kayak P3K, relokasi dan lain-lain. Nah ini karena kebutuhan Dapodiknya tidak sesuai. Kalau ada will dari pemerintahan daerah untuk menggratiskan sekolah itu baik sekali. Cuman harus dilihat dari sisi motivasi keluarga atau orang tuanya. Jangan sampai dengan menggratiskan ini malah kepedulian orang tua untuk mensupport anaknya, kemudian memantau anaknya ini menjadi orang-orang yang telaten, cerdas, itu menjadi berkurang. Kehadiran negara emang saya sangat setuju sekali kalau emang harus Pemda DKI ini menjadi rujukan semua pemerintah-pemerintah daerah yang punya tanggung jawab menghadirkan negara bagaimana mandatory spending dari anggaran pendidikan 2% itu bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam nota kesepahaman yang tercantum, sekolah gratis akan meliputi jenjang SD, SMP, dan SMA bagi sekolah negeri ataupun swasta. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami ada Muhammad Tamrin, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta. Kita sapa langsung. Halo Pak Tamrin, selamat siang. Selamat siang Mbak Puspa. Pak Tamrin, mungkin ini menjadi gebrakan begitu ya untuk warga Jakarta mendengar hal ini, sekolah gratis untuk seluruh warga Jakarta, termasuk dengan sekolah milik pemerintah dan juga sekolah swasta. Angkanya ada 91,1 triliun kalau tidak salah. Berapa besar anggaran yang dialokasikan kemudian untuk sekolah gratis di Jakarta ini? Iya, sekolah gratis ini adalah sebenarnya dari MOU kita di masa Komisi E terdahulu. Itu sudah disepakati antara kita, Komisi E, dengan Dinas Pendidikan. Nah, target adalah ada 2, yaitu memastikan agar tidak ada lagi anak usia sekolah di Jakarta yang harus putus sekolah karena biaya dan dalam rangka pemerataan penerimaan bantuan biaya sekolah. Selama ini ada keluhan dari beberapa siswa yang bersekolah di sekolah swasta, dari keluarga kurang mampu yang harus membayar sekolah karena tidak mendapatkan KJP plus-nya, Mbak. Jadi sekolah gratis negeri dan sekolah swasta diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut karena carut-marutnya setiap ada ada PPDB itu yang jadi persoalan yang mencuat di Komisi E. Demikian, Mbak. Baik. Bagaimana kemudian anggarannya, Pak Tamrin? Iya, saat ini angka partisipasi yang murni atau APM untuk SMP masih 84,90%. Untuk SMA SMK masih 60,80%. Artinya masih ada 50% anak usia SMP yang belum sekolah. Dan 31% anak usia SMA yang belum sekolah. Untuk anggaran, untuk sekolah di kelas ini, hitungan kasar saya ada 3,5 atau 4,3 triliun, Mbak. Dari sisi pembiayaan sekolah gratis ini juga tentu akan disinergikan dengan program PIP atau KIP dari pemerintah yang diselenggarakan di pemerintah pusat. Baik. Pak Tamrin, bagaimana kemudian caranya menentukan siswa, mana yang berhak, mana yang tidak, kemudian mana yang sudah mendapatkan haknya dari KJP Plus,
untuk bisa kemudian menikmati fasilitas sekolah gratis yang akan berlaku nanti Juli? Ya tentu, ini ada regulasinya, penentuannya berbasis sekolah, bukan siswa. Jadi tidak semua siswa yang bersekolah di sekolah negeri akan digratiskan. Sementara untuk sekolah swasta bisa sekitar 50% sampai 70% dari total sekolah yang ada di DKI Jakarta, termasuk madrasah yang digratiskan. Semua siswa yang masuk kriteria sekolah gratis akan berhak mendapatkan program sekolah gratis. Tentu ini juga dilihat dari SPP dan UP-nya. SPP-nya adalah biaya sekolahnya, kemudian dengan uang pangkal yang sudah ada. Tentu ini ada grid-nya, ada skalanya, mana yang bisa dimasukkan, diproses dan digratiskan, gitu Mbak. Seperti apa kriterianya? Apa sudah menggodok klasifikasinya, sekolah swasta mana yang berhak mendapatkan hak ini? Ya tentu ini ada klasifikasinya yang akan didiskusikan, yang akan dikomunikasikan lebih lanjut lagi dengan Dinas Pendidikan. Kita perlu kalau masalah anggarannya bisa kerjasama dengan BPKD, bisa dengan Bapeda untuk bisa membuat sekolah swasta ini menjadi gratis. Dan ini kan amanah undang-undang, ya ini menjadi bagian bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan sampai daerah yang menjadi daerah khusus ibu kota Jakarta sampai saat ini masih DKI tentunya, sampai masih ada di kota global ini yang ada masyarakat Jakarta yang tidak bersekolah. Ini menjadi perhatian kita. Nah ini untuk kalau ditanya berapa banyak sekolah yang diproyeksikan, itu sekitar 3.322 sekolah swasta, termasuk madrasah di dalamnya. Karena madrasah ini kan warga Jakarta, bayar pajak yang sama, jadi tidak boleh ada dikotomi antara sekolah negeri dengan sekolah madrasah. Nah ini yang sekitar 70% dari 2.300 sekolah swasta yang akan digratiskan. Okay. Nah, sekolah swasta yang dikasih adalah sekolah yang siswanya berasal dari kalangan menengah bawah. Jadi kan ini ada sekolah swasta. Tentu sekolah swasta yang sifatnya misalnya Islamic Global School, ada Lab School, ini tentu tidak digratiskan. Karena memang dilihat dari SPP dan UP-nya kan mereka sudah ada di atas. Tentu yang kita fokuskan dari Komisi E dengan pemerintah adalah supaya sekolah-sekolah swasta yang ada di bawah tingkat bawah. Sehingga ketika ada PPDB yang berkaitan dengan zonasi, ada masyarakat kita, masyarakat duafa kita tidak terakomodir di sekolah negeri, maka dia di sekolah swasta. Kalau kemarin tahun-tahun sebelum dari sekolah swasta itu harus bayar segala macamnya sehingga ini ada reaksi dari masyarakat yang lain, maka hari ini realnya kita samakan, kita padukan. Supaya di sekolah swasta ini menjadi bagian orang yang bisa berhak pula di dalam menerima pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu Mbak. Yang kemudian menjadi kekhawatiran banyak pihak, ini kan kebijakan baru. Bagaimana kemudian memastikan transparansinya, akuntabilitas pengelolaan anggaran untuk program sekolah gratis di Jakarta yang angkanya begitu besar, Pak Tamrin? Iya, kita di DPRD tentu kita akan bersama-sama membahas persoalan ini dengan Dinas Pendidikan yang terkait, Mbak. BPKD dan Bapeda sejak tahap perencanaan dan persiapan program sekolah. Sekolah gratis ini termasuk dari sisi kesiapan anggaran, kriteria yang digunakan, mekanisme penyaluran, dan juga pelaporannya. Ini penting transparansi ini yang bisa dikemukakan di publik supaya publik bisa mendapat informasi yang jelas. Selanjutnya pada tahap implementasi, kami juga akan melakukan pengawasan untuk memastikan program sekolah gratis negeri dan swasta ini tepat sasaran dan menjawab dua permasalahan tersebut, yakni keadilan, pemerataan, dan meningkatkan angka partisipasi sekolah. Sehingga masyarakat Jakarta menjadi itminan, tenang, damai, tidak ada reaksi, tidak ada persoalan, tidak ada pergolakan setiap kita memasuki tahun ajaran baru. Begitu, Mbak. Baik. Kita pantau nanti bagaimana realisasinya sekolah gratis untuk seluruh warga DKI Jakarta. Pak Tamrin, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Ya, terima kasih sama-sama Mbak Puspa.